alhamdulillah menjadi anak seorang musisi yang dianggap legendaris. Tentu ada perjalanan batinnya ya. Iya, pasti. Sampai di fase menerima gitu. Sempat ada di fase down juga Om sebenarnya. Downnya gimana? Bayangin aja kalau duit produksinya aja bisa ratusan juta lah gitu. Oke. Wah itu buatnya udah effort banget. Itu mungkin kalau aku punya link ke AMI Award bisa jadi. Bokap pun banyak nggak mau pakai lo. Nggak minta. Kenapa sih? Kenapa sih? Belajar mandiri aja, belajar. Iya. Untungnya aku nih anaknya Ayah Ahmad Dhani. Kalau di musik ya, untungnya aku nih anak Ayah Ahmad Dhani. Ruginya aku anak Ayah Ahmad Dhani. Halo, ketemu lagi saya Ferdi Tahir bersama ini anak teman saya. Ini Dul. Halo. Dul. Nama kamu tuh Abdul Qadir Jailani. Abdul Qadir Jailani. Masya Allah, bagus banget namanya. Ya, amin. Keberatan. Gimana, apa kabar, Dul? Baik. Alhamdulillah, baik. Ini kebetulan nih. Kebetulan Dul bisa nih waktunya kesini. Iya. Jadi orang ini termuda yang pernah masuk ke All You Can Hear. Tapi, iya termuda kamu. Iya, tapi berkarirnya pas. Kamu berkarir tahun berapa? Pertama di laki-laki? Itu pas sunatan 2009. 2009. Terakhir soalnya di 2010 di saya. Oh ya? Di 2010. 2010 atas. Itu nggak bisa. Okay. 2010 masih bisa. 2011 udah nggak bisa. Jadi kamu masih bisa. Lumayan tua. Oke, Dul. Boleh Om ya? Boleh dong. Siap. Boleh dong. Dulu kalau kamu nih, ini kan kamu anak seorang musisi legendaris lah, yang saya bilang adalah musisi jenius papa kamu. Amin. Gimana rasanya jadi anaknya musisi yang sangat populer dan luar biasa? Yap. Plus minus sih. Plus minus. Kalau plusnya udah tahu lah, minus apa? Ya minusnya akan selalu dibanding-bandingin terus gitu ya. Oke. Minusnya akan selalu dibanding-bandingin terus. Mungkin banyak orang yang berekspektasi kalau berkarya harus sebagus bokap gitu. Oke. Padahal kalau dipikir-pikir kan ya setiap manusia, setiap bapak, setiap anak, setiap manusia itu punya jiwa yang berbeda gitu kan. Jiwanya kan aku Maya juga beda gitu. Iya pasti. Tapi kalau untuk plusnya ya alhamdulillah Om. Kalau misalkan aku malah jadi privilege terus ya. Iya, privilege asal dimanfaatkan. Oh iya, asal dimanfaatkan. Banyak juga yang punya privilege malah duga. Iya. Jadi kalau soal menjadi anak, alhamdulillah menjadi anak seorang musisi yang dianggap legendaris. Tentu ada perjalanan batinnya ya. Iya, pasti. Sampai di fase menerima gitu. Konklusinya udah nemu Om. Konklusinya apa namanya? Untungnya aku nih anaknya Ayah Ahmad Dhani. Kalau di musik ya, untungnya aku nih anak Ayah Ahmad Dhani. Ruginya aku anak Ayah Ahmad Dhani. Jadi untungnya ada, ruginya juga ada. Itu. Ruginya banding ke ya. Ya itulah, ya nggak tahu rugi atau untung, tapi ya ada rugi ada untung ya itu. Oke. Papa manggil papa? Ya ayah. Ayah itu mengharuskan kamu jadi musisi nggak? Sebenarnya waktu kecil ya? Enggak. Sebenarnya dulu kita dibuatin lagu yang judulnya Superman. Iya. Untungnya kita seneng gitu ya. Okay. Untungnya kita seneng. Aku juga suka ngeband gitu. Suka dari dulu emang enjoy ngeband, suka Kurt Cobain gitu. Mungkin kalau nggak suka udah dianggap eksploitasi. Iya. Kamu suka. Untungnya suka gitu ya. Untungnya suka dan aku pribadi juga ngefans juga sama ayah kan. Oke. Terus sampai akhirnya suka aja di usia 17 tahun tuh ada SMA lah. Mau lulus SMA tuh ada apa? Meeting keluarga gitu. Meeting keluarga. Ini gimana nih masa depanmu, gimana nih, mau kuliah apa mau nggak kuliah gitu. Oh ada nih pembicaraan itu.
Ya setiap orang aku rasa ada lah ya. Oke. Gimana nih masa depan kamu, mau kuliah apa enggak gitu. Ayah cuma mesen, sebunda juga mesen kurang lebih sama gitu. Ya kalau kamu mau kuliah jangan setengah-setengah gitu. Kalau mau main musik juga jangan setengah-setengah gitu. Kau pilih apa? Musik. Nih, yang musisi banget nih. Ini lu tuh tau gak? Lu tuh plek-plek bokap. Banyak yang bilang padahal Bukannya niru, gitu. Terus juga lu juga musisi, pengennya jadi musisi ya? pengen. Bukan pengen jadi selebriti ya? Enggak. Justru enggak betah di situ. Beda banget sih, Mas. Di dunia itu malah enggak betah. Oke. justru. Waktu kecil, lu kan dibikinin band, right? Ya. Apa namanya? Laki-laki. Laki-laki itu band atau vokal? Laki-laki band. Dulu Umur berapa waktu itu lu? 9 tahun. Aku 9 tahun. 2009. 9 tahun Nah, aku. lu main bass? Main bass itu Emang ya, bisa main bass ya? yang ngajarin ayah tuh. Bisa tapi? Iya, aku ingat banget yang ngajarin ayah tuh. Dulu main bass tuh gini, dol. Dang. Itu ingat banget sampai sekarang gitu ya. Terus di Yang main drum? KKL. L bisa memang main drum? Bisa. Alhamdulillah kita semua dulu disuruh ngeband, terus senang semua gitu. Oke. Emang kita senang sama musik. Kakak Al main gitar gitu. Terus ada saudara juga sempet 2 orang, Raffi Desel, jadi vokalis sama gitaris. Ya seneng aja sih waktu itu ngeband nama. 9 tahun kamu dibikinin single dan waktu itu meledak ya? Alhamdulillah kayaknya meledak ya. Waktu itu album ya? Single. Oh, single. Tapi rangkaian dari album New Beginning. Oh ya, akhirnya jadi album ya? Iya. Nah, waktu single itu, proses rekamannya kamu bandel gak? Kan masih pada kecil tuh. Enggak, kalau dulu masih dimanjain. Oh, oke. Dimanjain banget. Yang maksudnya dimanjain dalam artian yang take ada Om Wawan, ada Om Vega gitu. Yang bener-bener baru nggak dimanjain tuh yang single laki-laki yang baru kemarin, Pantaska. La 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 la. Ya, yang itu. La. Itu berarti pure kalian bertiga? Itu ya ciptaan aku sama almarhum Om Ting Morrison, sama ada temen namanya Mas Heru Saksono, bertiga. Iya, tapi yang ngerjain musiknya kalian memang yang main? Berempat sama Zafi. Sama Zafi. Iya. Kita di situ sama ayah dididik untuk cari bassline sendiri, cari riff gitar sendiri, cari sound sendiri. Oke. Diajarin todong gitu, biar ngerti bedanya todong sama direct gitu. Ya alhamdulillah senang sih gitu. Oke. Waktu kalian nih pertama nih jadi laki-laki itu tadi itu kan langsung kalian nggak sadar bahwa kalian udah menjadi selebriti loh. Pada saat itu masih kecil. Iya. Banyak yang tahu kalian, ganteng-ganteng. Amin. Banyak itunya show-nya juga banyak waktu itu ya. Alhamdulillah. Oke. Nah itu udah langsung seneng kamu dengan hingar-bingar show. Kamu tahu kan pada saat itu anak kecil kan pengennya main. Aku seneng, nggak tahu ya, dari kecil ekspresif kali ya. Jadi aku seneng aja gitu, misalkan tampil di TV headbang. Oh iya. Iya gitu. Oke. Terus nggak pernah mikirin crowdnya sih gitu. Papa selalu dampingin kamu? Nggak selalu juga. Nggak selalu juga. Dulu ada yang dampingin pas zaman kecil ya, itu almarhum Om Iwan Endut. Oh, itu berjasa banget di RCM. Memang seneng banget gitu headbang. Terus kebetulan aku suka Kurt Cobain juga pada saat itu kan. Terus kakak Al tiba-tiba suka Pink Floyd. Tiba-tiba, tua-tua juga ya. Tiba-tiba kakak Al suka Beatles. Terus kita sempet, ya kita pure pengen senang-senang, saudara yang pengen pure senang-senang di panggung aja gitu. Sampai suatu hari pernah bawain lagu Pink Floyd yang Money di acara tahun baru atau apa gitu. Yang nonton bengong semua. Ya itu kita bawain Money gitu. Gitu ya. Iya, alhamdulillah sih sekarang juga ternyata alhamdulillah sampai sekarang permintaannya banyak juga. Iya. Saya kita nggak nyangka sih, memang kita berangkat ya senang-senang main musik, kumpul-kumpul. Jadi ya sampai sekarang ya laki-laki menjadi setiap pada kerjaan nyanyi itu seneng banget. Senangnya bukan karena bukan karena itu, tapi karena kita bisa ngumpul. Seneng bisa ngumpul dan segala macam. Oh, kadang-kadang soalnya gini, adik kakak tuh kadang-kadang kalau ngeband, aduh gue pengennya sama temen gue, nggak mau mereka. Kalian nggak ya? Kalian seneng juga?
Dua-duanya senang sama teman, seneng sama kakak, seneng. Oke. Vibe-nya beda gitu Oke. ya. Begitu kamu udah besar, Iya. sekitar umur ya misalnya 17, 15, 16. Itu kan kamu punya band sendiri kan. Kamu bikin Iya. band-band sendiri. Ini yang unik itu adalah kamu beda sendiri nih. Kamu menciptakan lagu, Alhamdulillah. mengaransemen lagu. Itu udah mulai dari umur berapa tuh? Kalau aktif menjadi Sendiri ya yang Iya, di luar laki-laki itu. aktif mencoba menjadi penulis 2017. 2017. Sorry, 2014. 2014 tuh album pertama itu Itu album siapa? album band sama temen, Backdoor. Oh itu Iya. siapa aja? Aku terus nama drummer Vicky, and then basisnya ganti-ganti waktu itu grunge dulu tuh. Oh nge-grunge malah. Iya, jadi dulu Ini keluar nih dari konsep ini ya, nge-grunge Iya, langsung. gitu. Yang kepengen langsung tuh. Kayak si Nirvana. rasukan Kurt Cobain itu banyak yang, ya mungkin nggak ada yang tahu juga ya, dulu sempet juga gitu ngalamin fase manggung nggak dibayar gitu. Aku inget banget manggung pertama Backdoor tuh di mall di Atrium Senen. Oh, Itu nggak dibayar Om, nggak dibayar tuh, cuma dikasih apa? Transport? Transport banget nggak dikasih, cuma Makan aja aja? gitu. Dan akhirnya Oke. dari situ gigs, mosing-mosing, Iya, banting-banting gitar. Dulu nggak ngerti harganya Om. Kalau sekarang nggak deh. Banting-banting Gitar apa yang kamu banting? gitar bokap. Gitar bokap. Gitar bokap Gitar mahal nyokap lagi. Oke. Aduh, ya namanya juga anak SMP kerasukan Kurt Cobain ya. Iya, Ada tuh di YouTube. Itu SMP ya? SMP itu. Emang karena suka Nirvana lah, nge-grunge. Saya kira terus kok tiba-tiba alhamdulillah dulu kok tiba-tiba banyak yang tahu gitu. Oke. Backdoor pada masanya tuh kok tiba-tiba banyak yang hafal, banyak yang itu. Jadi kayak band skena ya? Aku zaman itu nggak tahu belum ya. ada skena. Belum ada ya. Cuma skena juga zaman sih. itu di Tangerang tuh rame gitu, alhamdulillah gitu. Sampai main di acara. Ya tapi ya itu kita nggak dibayar ya. Kita pikir mau seneng-seneng Ya main kamu musik. jadi akhirnya sadar nggak sadar kamu membuild komunitas kamu sendiri ya? Iya, Iya kan? Iya, tapi sayang banget mungkin aku pas masuk ke industri 2017 masuk ke industri ngepop ya. Oke. Jadi yang aku juga kadang kangen nih, mana nih apa teman-teman komunitas Tapi masih ada dulu. bandnya? Akhirnya diaktifkan lagi, ganti nama jadi Kodir. Sekarang nih? Iya masih ada. Sekarang masih ada? Masih ada. Tapi orangnya masih yang itu? Beda. Oh beda, tapi grunge? Grunge. Oh oke. Sebenarnya emang di situ sukanya, tapi ya kadang kan Kodir namanya? Kodir. Keren. Alhamdulillah ada album, cuma ya kadang kan apa ya market mintanya beda gitu. Coba ya nggak apa-apa aku. Tapi yang popnya juga ada kan kamu? Ada. Itu saya lihat filmnya yang kamu main kemarin, itu keren banget. Oh makasih. Itu bagus Makasih. sih. Ya. Sekarang mungkin udah turun, kita nggak tahu ya. Aku nggak tahu, belum ngecek. Tapi nanti kalau kamu cari filmnya ada perayaan mati rasa tuh, gue sampai nangis loh, nangis terus. Aduh makasih. Rese nih film nih, gue nangis terus. Yang ngajakin tuh anak saya namanya Dewa. Oh. Dewa itu, iya. Papa harus nonton deh. Gue bilang kenapa ya? Udah kenapa sih gue harus nonton gitu? Pas nonton nih masih setengah, masih biasa aja. Kesananya nangis terus nangis. Gue bilang rese lu Dewa. Iya. Tapi itu bagus. Dan itu lagu lu yang laut itu. Yang sering dibawain kamu kan? Dia suka nyanyi. Iya, dia suka nyanyi sama Dewa tuh lagu. Cintaku laut jauh itu jauh. Dan lu yang bikin musik? Wah keren. Sama si Kodir itu? Enggak, beda beda kalau di perayaan mati rasa itu kita didesain sama PH-nya untuk buat band gitu. Untuk buat band, kemudian ada 3 produser memang di band ini. Aku, Bang Randy Danista, sama satu lagi namanya Fadlan. Oke. Oh Randy ya si Randy. Kemarin habis ketemu. Iya, habis ketemu sama Randy juga. Gue bilang gue nonton film lu keren. Gue bilang wah makasih Bang. Bisa jadi juga lo anak muda. Itu akhirnya itu ya, maksudnya tadi aku sempat bilang kan, wah sayangnya dulu aku nge-grunge terus lama gitu nggak nge-grunge. Akhirnya itu menjadi wadah juga sekalian untuk balikin energi si grunge itu lagi di film Perayaan Mati Rasa. Tapi Laut nggak nge-grunge dong?
distorsinya kan masih Ya, ada. distorsinya masih ada. Distorsinya Ya, Grunge, ya, ya, masih ya, ya. masih ada bang bang. Gue nggak ngerti sih perbedaan grunge apa enggak. Gue bilang kayak Masih ada alternatifnya. masih ada lah, alternatifnya. Ya, alternatifnya lah. oke. Terus di lagu-lagu lain juga masih ada apa? Abit-abit rebelnya. Iya. Akhirnya kita workshop tuh tentu semua sesuai skrip ya. Oke. Waktu itu si Umay bilang bikin lagu laut nih tentang ini, tentang Ian. Oke, aku baca skripnya tentang bla 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 bla. Oh, lu langsung abis baca skrip baru Iya, bikin, iya. bukan lagu udah lama ya? Kebetulan aku jadi dikasih skrip gini, aku punya lagu lama. Oh, oke. Punya lagu lama judulnya Jauh. Masuk nih gitu ya. Iya, masuk nih terus pas disesuaikan sama skrip tinggal disesuaikan ganti lirik. Oke. Jadi yang tadinya lagu lamaku judulnya Jauh jadinya Jadi Laut. laut. Iya. Tapi ada yang dirubah lirik-liriknya. Dirubah. Iya. Oke. Itu Tapi alhamdulillah sih, keren sih. alhamdulillah, Dan ya, itu naik loh. Itu bagus film itu. Terima kasih. Wah, keren. Nah, selain itu, kamu nih selain akhirnya kan jadi main film, akan main film lagi kan? Pilih-pilih. Pilih-pilih. Apa yang cuma sih, ada Om. musiknya aja? Pilih-pilih sih. Oke. Karena kalau apa ya lebih enjoy di musik sih. Lebih enjoy di musik. Walaupun dengan segala ketidakpastiannya, dengan segala ups and downan, tapi tetap apa ya? Tapi di berarti musik. pemusik lah. Iya. Mau gimana pun di musik healingnya lu ya. Iya. Lu masih bikin sendiri, masih di rumah tuh Masih, bikin alhamdulillah. terus apa Iya, segala macam. coba bikin label sendiri. Label sendiri? Iya, Bukan alhamdulillah. label bokap ya? Label sendiri? Kalau yang dulu jalani solo sama band sendiri gitu. Sendiri? Mencoba untuk bikin sendiri. Keren. Ya apa ya? Sempet ada di fase down juga Om sebenarnya. Daunnya gimana? Iya, pernah bikin album Kodir tuh. Judulnya 1000 Bulan itu bayangin aja kalau duit produksinya aja bisa ratusan juta lah gitu. Oke. Ternyata pada saat itu belum diterima banyak gitu. Oke. Belum diterima oleh industri gitu. Industri lah, oke. Padahal wah itu buatnya udah effort banget. Itu mungkin kalau aku punya link ke AMI Award bisa jadi best rock album gitu. Sayangnya nggak punya link gitu. Oh, bokap pun banyak nggak mau pakai lo. Nggak minta. Kenapa sih? Kenapa sih? Belajar mandiri aja, belajar Iya. Belajar Ya, anak mandiri. muda ya, kita lihat anak muda begitu. Oke. belajar sok-sokan mandiri. Jadi Belajar mandiri dulu Oke. gitu. Maksudnya sampai akhirnya yang menguatkan aku salah satunya Bang Pai malah. Apa dia Aku bilang? sering masuk ke Bang Pai kan. Sering nongkrong ke Bang Pai gitu. Malam-malam ngobrol gitu. Udah bikin terus aja dulu, terus banyak juga teman-teman musisi gitu. Bang Pai kan Jadi sempet drop di situ. Sempet ya? drop. Karena biaya produksi besar kok iya, nggak sesuai sempet ekspektasi. pengen nyerah malah jadi musisi gitu. Oh iya. Sempet pengen nyerah, kayaknya nggak ada kayak gua. Tapi nggak bisa dong, lu udah ngomong nggak mau kuliah mau jadi musisi. Iya, Masa nyerah? itu kan. Akhirnya aku keinget itu kan. Ya akhirnya main ke Bang Pai salah satu. Akhirnya kita ngobrol sampai malam tuh. Ingat banget. Bang Pai kan produser gue kan di album pertama gitu. Bang Pai alhamdulillah kenal aku lah gitu. Dia tahu apa isi hatiku gitu. Ya lu mau kemana lagi kalau nggak ke musik gitu. Akhirnya ya kayak gue di musik ya Bang ya. Akhirnya gue nyoba deh, gue rilis deh. Mencari penguat ya. Iya, mencari penguat gitu. Akhirnya Bang Pai bilang, nah ini langka nih, kata Bang Pai gitu. Langka nih gitu. Kenapa harus ke Om Pai? Kenapa nggak ke bokap? Nah ini. Padahal bokap sama Om Pai sama loh. Pencetak hits luar biasa. Dan dia pasti akan more happy pada saat lu nanya sesuatu. Apa? Kalau Bang Pai kan lebih apa ya? Dia produser aku dari awal kan. Iya, oke. Jadi dia tahu perjalananku ups and down-nya. Ada fase di mana aku pengen belajar dulu sama orang lain. Oh, Gitu ya. oke. Misalkan belajar Ya, sama. jadi gue tahu nih anak gue sih maunya apa. Oke. Terus. Ada fase di mana aku pengen belajar dulu sama orang lain gitu, sama Bang Pai. Udah sama Mas Stefan Santoso, udah.
malah sekarang nih sebenarnya pengen belajar sama bokap. Oh baru sekarang? Baru umur 24 ini sebenarnya pengen banyak deep talk sama bokap gitu. Apa sih yang ayah rasain pas umur 24? Pernah nggak sih ngerasain ups and down-nya gitu? Pernah nggak sih ngerasain insecure, overthinking, bikin lagu gitu? Cuma kan bokap sibuk sekarang kan gitu. Jadi ya akhirnya ya nyarinya ya ke musisi-musisi lain gitu. Padahal dalam hati pingin banget sekarang deep talk. Sekarang ya, gitu. Baru sekarang. Baru sekarang. Belum gitu. deep talk nih. Belum sempat. Waktunya belum. Belum. Sebenarnya pingin banget. Ya. Akhirnya ada titik di fase di mana kayak gue pengen belajar sama bokap deh. Ada akhirnya setelah sekian mengembara kemana-mana. Bokapnya gini. Nah kan akhirnya apa ke gue juga kan. Karena sebenarnya memang orang tua apa sih. Cuma memang naluri orang tua itu pada saat mungkin pada saat dia bertanya dan lagi dalam keadaan apa. Oh biar gue yang kerjain deh. Nah, naluri untuk mengcover itu selalu ada dan anak mungkin nggak mau begitu ya. Pengen kasih tahu aja gitu biar gue ngerjain gitu kali mungkin ya. Tapi lu musisi sih. Pas gue lihat satu dia mulai gue ngobrol sama Pak juga, oh anaknya Dani ini itu dia ini juga dia sering ngobrol. Oke. Terus gue ngelihat lu Dewa tampil pada saat itu bokap nggak bisa kan? Iya. Lu yang main. Kalau berani-beranian, apa lu bisa memang? Nggak tahu ya waktu itu dipilih aja sama. Tapi emang bisa. Alhamdulillah bisa. Udah tahu bokap sering mainnya kayak gitu. Iya, gitu. Awal-awal ini rahasia dapur. Awal-awal ada yang sequencer. Cuma piano doang. Tapi lama-lama wah ini kesempatan bagus nih. Akhirnya yang ngulik beneran gitu. Jadi main beneran akhirnya. Main beneran sampai sekarang kan ada project Dewa 19 Experience tuh. Itu buat project-project lah. Ya akhirnya alhamdulillah sekarang hafal hampir semua partitur yang dibawain Dewa gitu. Akhirnya dari dipilih terus aku ngulik aja gitu. Ngulik dengan senang hati, emang aku juga fans beratnya Dewa kan. Iya. Chordnya bisa gini ya. Diajarin juga tuh sama ayah, Cintakan Bawamu Kembali sempat. Terus ini. Apa menurut lu lagu Dewa yang paling susah? Bukan Cinta Manusia Biasa sih. Yang gimana gue? Cintaku ini bukan cinta milik. Oh itu yang paling susah menurut lu? Ada solo pianonya itu kan. Oh ada solo. Tapi chordnya? Kan ada chord yang banyak yang susah. Dewa susah banget. Susah ya. Tapi yang tersusah menurut lu chordnya apa? Yang nggak biasa nih chordnya kesini? Yang paling deg-degan kosong tuh lumayan tuh. Oh kosong juga? Kosong. Setiap bawain kosong tuh deg-degan. Kosong. Kayaknya kosong deh. Kalau yang apa? Itu sih apa yang aku jatuh cinta. Itu apa tuh? Kasidah ya? Kasidah masih lumayan. Masih gampang ya? Masih bisa diikut. Kosong yang apa pindah-pindahnya itu susah gitu. Terus setiap main itu kosong. Iya. Tapi tanya apa chord yang susah pasti lu tanya bokap. Iya, alhamdulillah masih diajarin sampai sekarang sampai masih diajarin cara main brass sectionnya gitu. Cuma kadang masih ada jiwa-jiwa muda yang pernah nggak lu rubah? Sering. Jadi sering. Kayaknya gue pengen gini gitu sering. Masih sering juga sih. Terus pernah nggak pas lu lagi rubah bokap komen gitu? Kok digituin gitu? Pernah. Kalau aku kan basicnya kalau ayah kan basicnya jazz ya. Ya kalau aku berangkatnya dari piano klasik kan, yang dimana. Jadi lu sekolah ya lo ya piano ya? Sempet les dulu. Ya. Jadi awal-awal mainnya ya piano aja gitu. Nggak ada niatan merubah, cuma emang belum punya pengetahuan untuk synthesizer. Ayah kan dari synthesizer kan, dia kan ahli synth kan. Kalau aku kan belum ahli synth, aku masih di piano gitu. Jadi awal aku cuma ekspor di piano doang, misalkan kayak Roman Pecisan gitu dibuat arpeggio. Gitu. Oh lu bikin gitu. Ya, gitu. Atau Dewi gitu dibuat kayak Beatles. Ada lo gitu-gitu ya? Ada gitu terus. Menurut aku lebih enak Bapak. Satu saat sama ayah, Dra ini apa Dra? Dewa dikasih piano semua. Kayak band cafe. Tapi akhirnya diajarin sama ayah synthesizer. Akhirnya sempat ada satu hari khusus waktu itu di mana
aku diajak ayah main nama Dewa. Nggak main tuh, aku cuma Liatin. nonton aja. Oh gini cara mainnya toh. Oh oke. Akhirnya ya nggak aku samain plug sih gitu. Kadang kalau sama plug tuh gimana gitu, beda-bedain dikit. Ada ya gitu-gitunya, pasti orang ada gitu-gitunya. Iya. Ala gitu. gua nih. Iya. Ya masih ada gitu-gitunya lah, masih muda. Iya, nggak apa-apa sih, bagus jadinya. Ada sedikit improvisasi kan, sedikit. Kayak lagu kangen tuh ada tuh synth-nya tuh. Itu diajarin bokap. Itu bokap, diajarin bokap. Diajarin emang banyak banget sih diajarin ayah. Tapi kalau di band lu bukan pemain piano. Bukan. Lu jadi pemain apa? Di band kalau di Lu nyanyi tapi iya laki-laki kan? ya bass. Oh di laki-laki lu bass. Oke. Laki-laki bass, kalau di solo gitar Sambil nyanyi. sambil nyanyi. Tapi kadang kalau misalkan lagi mau tappingin keyboard ya main piano aja. Berarti lu kalau bikin lagu pelan, lagu slow tuh pasti ngambilnya di piano ya? Kalau slow piano, ya. Iya kan, lebih dapet feel-nya Lebih kan? dapat dan range-nya kadang lebih Lebih luas. gas. Oke. Dan Lagu upbeat baru lu gitar. rata-rata kalau yang rock Oke. gitu. Sesuai mood sih. Iya. Ya. Terus sekarang mau ditanya lagi. Gimana caranya lu bisa jadian sama Tisa Biani? Karena gue Tisa Biani itu termasuk orang yang deket sama gue gitu ya. Kita pernah collab juga sama. Iya. Tiba-tiba gue dengar, wah sama musisi nih. Apa? Di film kah? Enggak. Pandemic Love Story kali ya. Ini gue baru lagi gue denger Pandemic Love Story. Gimana? Enggak, tapi aku biasanya kalau milih temen atau milih partner atau milih pacar juga, driver juga, itu kadang mesti suka sama musik gitu. Ini kebetulan suka. Nah, Tisa waktu itu tak lihat awalnya kan mau bikin konten cover gitu. Wah ini anak kok sukaannya Red Hot Chili Pepper nih gitu. Iya. Red Hot Chili Pepper, terus dia pakai kaos Kurt Cobain, terus ini langka banget nih zaman sekarang kan biasanya orang ya apa sih gitu maksudnya. Blackpink gitu ya. Kan BTS. Bukan itu nggak bagus ya. Iya banyaknya. Iya, Banyak tapi ya. wah ini one of a kind ya. Akhirnya ya diajak cover, terus kita cover lagu Come As You Are. Dari situ nyambung ternyata. Nyambung baper. Curhat baper. Berarti itu pada saat pandemi ya? Pandemi. Jadi pandemik apa tadi? Pandemic Love Story. Pandemic Love Story. Banyak loh Pandemic Love Story. Banyak ya? Iya, orang nikah. Tapi lu kan gak bisa ketemu. Gimana cara ketemunya kan orang pandemik? Bisa dong. Oh bisa dong. Pijat pagar. Oke. Yang gue mau tanya lagi terakhir. Ini kan lu lagi collab atau featuring sama Mustafa ya? Iya. Debu. Gimana? Sedangkan ini lu ketemunya gimana dan lu kok bisa genrenya bisa jauh nih kan antara lu sama Mustafa, dan apa yang bikin lu bisa bikin begitu? Apa judulnya? Mabuk lagi. Ini dari tadi gue puterin nih video klipnya dan ada di caption ya, nanti lu denger juga di Iya. sini. Oke. 4 tahun lalu ya. Ya lu suka sama lagunya apa disuruh apa gimana? Jadi 4 tahun lalu tuh aku lagi getol tuh apa ya bahasa ininya, lagi Ya, getol. demen-demennya Lagi demen-demennya. baca buku-buku sufi lah. Oke. Buku-buku Jalaluddin Rumi, Oke. Fariduddin Attar, Khalil Gibran nggak tahu sufi nggak ya, tapi Khalil Gibran banyak Ya kalau Gibran banyak tuh juga. banyak nyomot dari sufi kan setahu aku gitu. Terus keren-keren ya kata-katanya gitu. Dan aku juga banyak mengagumi pelaku-pelaku sufi gitu. Oke. Oh gini tuh orang-orang sufi itu. Tapi aku bukan pelaku ya, aku Iya, cuma iya, pengagum iya. Lu aja pengagum gitu. ya? Pengagum ya. Terus akhirnya sufi itu kan identik sama tarekat gitu Iya. kan. Akhirnya aku kepo sama Debu waktu itu, emang kepo aja. Aku akhirnya alhamdulillah ada yang kenalin ke Mustafa Debu gitu. Akhirnya datang ke rumahnya. Waktu itu main, gini ya ternyata ya, maksudnya musik-musik sufism gitu ya. Gambusan, perkusif, yang menurutku
beyond psychedelic menurutku menurut gue pribadi secara itu ya. Wah, ini kedengarannya seperti itu. Iya, it's beyond psychedelic nih kalau gini nih. Terus akhirnya ngejamming aja tuh, akhirnya sampai ada satu lagu mabuk. Aku ayo minum, tambahin lagi. Mungkin bagi yang nggak paham ya jadi negatif gitu. Tapi kalau yang terbiasa baca syair-syairnya Jalaluddin Rumi pasti ngerti gitu maksudnya gitu. Cuma kalau itu Bang Mustafa yang ahli menjelaskan ya. Akhirnya ya apa ya? Sebenarnya klip di klipnya itu cerita sesungguhnya gimana aku bisa ketemu Bang Mustafa itu gitu. Ceritanya memang di klip itu? 80% lah memang seperti itu. Jadi memang seperti anak muda yang lost, terus kepo, pengen belajar tasawuf, terus diajak nongkrong sama, di klipnya kan seperti itu, kan ada anak muda yang wah ini apaan nih gitu. Jadi emang kepo aja gitu. Terus pas nyemplung di tengah-tengah debu waktu itu, kayak ada perasaan apa ya, itu beyond psychedelic tadi. Wah ini trance banget nih gitu. Trance banget terus. Akhirnya lama nggak ketemu, baru jodohnya 2025 ini alhamdulillah gitu. Itu yang bikin siapa klipnya? Klipnya ada temanku. Oh teman kamu? Temanku gitu. Ya sebenarnya yang di klip itu ya sebenarnya yang ceritanya ketemu berarti ketemu terus apa nih terus, ya tapi kalau di klip itu kan mabuknya semiotiknya seperti itu gitu kalau di real life ya mabuknya beda lagi gitu. Asik sih dunia sufi ini, asik sih maksudnya menarik lah. Tapi untungnya kamu ngerti ya. Tapi kan papa juga kan ada sudah sering kamu dengar dari papa juga. Untungnya zaman kecil sering ya, ayah kan era Laskar Cinta itu banyak banget mengambil unsur sufism kan. Untungnya ngerti gitu. Ngerti. Jadi pas nyanyiin lagunya kebetulan relate. Ada satu syair tuh, setiap manusia tersesat dalam khayalannya, orang sufi paling sesat, doakan ku dapat hidayah. Gila, dalam banget ya. Itu kemarin semakin sufi semakin sesat dibilang ya. Gak tahu. Ya maksudnya orang sufi paling sesat, doakan aku dapat hidayah, itu sempat kemarin Om. Jadi aku lagi live kan, lagi ada gig gitu. Terus bawain tuh lagu pakai versi rock. Terus ada yang nonton gitu, kayaknya dari modelannya tuh Islam garis keras gitu. Wah, itu pasti langsung dihujat. Kayaknya. Enggak tahu, aku cuma dari kadang kalau di panggung kan pasti Om ngerti ada energi pingpong sama penonton gitu. Wah ini kayaknya Islam yang merhatiin gini kan. Oh sempat tuh bawain manggung juga? Bawain manggung. Terus tiba-tiba aku tak liatin gini, sambil mungkin dari matanya aku menilai dia menghakimi aku kali ya. Terus aku suka banget sama syair itu, aku teriak malah. Setiap manusia tersesat dalam khayalannya, orang sufi paling sesat. Tak liatin gini, doakan ku dapat hidayah. Gitu aja sebenarnya kan. Akhirnya gimana? Nggak tahu akhirnya aku fokusnya pindah ke yang lain gitu. Wah iya sih. Tapi ya maksudnya ya kalau misalkan lu nganggep lagu ini salah, doain aja dapat hidayah gitu. Jadi kalau di sufi tuh semakin sufi semakin harus merasa paling hina. Dibilanginya seperti itu. Jadi wah gila kan, kadang-kadang kita kan gitu ya. Orang makin tinggi harusnya ngerinya sombong, dia malah dibilangnya makin paling berdosa lah gitu. Iya. Itu luar biasa loh. Kebalik-balik memang kalau sufi kan. Iya, aku juga belum. Aku bukan pelaku ya, aku pengagum. Iya. Cuma memang dunia sufi ini menarik sih maksudnya, karena dia tidak apa ya, tidak, yang aku ketemu banyak orang-orang sufi tidak menghakimi gitu, rata-rata gitu, sejuk gitu. Sejuk. Kadang kita datang, saya ini banyak dosa Pak gitu. Iya, selalu begitu. Iya gitu, ya nggak apa-apa gitu, namanya juga manusia gitu. Jadi di anak muda ini lebih pendekatannya mungkin lebih kena gitu daripada yang kamu harus tobat. Tapi lebih itu ya, lebih anak muda lebih masuk ya.
nggak tahu kalau aku pribadi lebih Harusnya masuk sih. ya. Harusnya Iya, lebih masuk karena nggak menghakimi ya. karena tidak menghakimi dan rata-rata kan pasti orang yang belajar sufi ya pasti nanti larinya ke syair-syair puitis. Iya. Ya paling anak muda ya gombalin cewek pakai syair-syair itu. Bercanda. Oke. Ya, tapi menarik. Makanya ngomong-ngomong soal namaku sebenarnya keberatan juga gitu. Kalau keberatan, pernah mau diganti nggak? Ah, Bokap pernah nggak? Ini kayak keberatan ya anak gua. pernah. Cuma waktu itu akhirnya jangan diganti gitu. Oh, enggak lah, nama bagus itu. Iya. Nama Kalau bagus. Syekh Abdul Qadir kan memang beliau disegani di ilmu sufi, tapi juga disegani di ilmu fikih gitu. Iya. Itu yang kadang berat banget ya nama gua. Tapi lu memang harus di situ sih. Lu harus belajarnya dalam juga. Nama lu soalnya udah di situ. Ya mau nggak mau harus Mau nggak mau lu harus belajar. Iya. Lu tuh nama, tapi pas ditanya nggak ngerti kan, bingung kan? Iya, mau nggak mau ya. Memang beratnya bukan di namanya. Beratnya ya kita harus belajar. Ya. Itu pesan ayah juga tuh, kamu kalau nggak mau kuliah harus banyak baca buku gitu. Oke. Biar apa ya, biar diasah terus. Bokap nggak apa-apa lu nggak kuliah? Nggak apa-apa. Ya asal itu pesennya yang penting apa, ilmu itu setiap hari ditambah. Kalau di musik tuh ada namanya sound bank. Oke. Ya kalau bokap nyebut istilahnya apa ya, bank ilmu lah gitu. Yang penting ditambah terus setiap hari. Salah satunya ya selalu nyaranin untuk baca buku Syekh Abdul Qadir gitu. Itu disuruh terus. Itu disuruh terus. Ya baca dikit-dikit. Wah, berat banget gitu. Nggak sanggup nih, belum sanggup nih gitu. Nah, kalau lu nih gini, ini kan lu lagi seperti ini. Iya. Abang-abang lu sama kayak lu juga nggak? Lumayan. Oh iya. Lumayan. Kakak Al lumayan. Baru kemarin Kakak Al nanya, ayah beli kitab-kitabnya Imam Al-Ghazali di mana ya? Oh dia sudah baca Al-Ghazali ya? Iya gitu. Ya karena ya nggak tahu ya. Mungkin berat kalau dipikirin kali ya. Iya. Kalau dijalanin Kalau nggak ya? dijalanin nggak gitu. Ya bersyukurlah gitu. Maksudnya terima kasih banget punya nama Abdul Qadir Jailani, sebuah kehormatan yang harus dijaga juga ya. Tapi Iyalah. bersyukur banget. Gitu. Terus apa kalau kakak siapa? Al-Ghazali. Al-Ghazali lagi. Terus Jalaluddin Rumi. Jalaluddin Rumi. Oh Rumi. Wow. Itu ya harus dijaga emang. Harus dijaga emang. Ya alhamdulillah. Ya mohon doanya supaya bisa menjaga. Supaya dapat hidayah. Supaya dapat hidayah. Seperti lagunya kan. Ya orang sufi paling sesat. Doakan ku dapat hidayah. Amin. Ya, alhamdulillah akhirnya gue bisa ngobrol sama lu. Tapi terus terang gue ngelihat gue tuh fans bokap lu lah. Bokap lu menurut gue adalah salah satu musisi Indonesia yang genius, yang karya-karyanya luar biasa. Dan ternyata cara mendidiknya seperti ini. Terus lu juga ngelihatnya paling mirip lagi mukanya paling mirip bokap tuh waktu bokap masih muda nih, lu nih. Ini yang paling mirip gue lihatnya dari abang-abang lu, paling mirip lu. Terus juga ternyata lu jadi musisi ya. Gue nggak ngelihat lu, gue sama sekali nggak ngelihat lu menjadi selebritinya tuh nggak ada. Lu paling musisi. Lu datang ke acara gig gitu, gitu kan. Terus juga ketemu lo, gitu. Gue bilang luar biasa lo. Kalau ketemu gue salam lo. Itu yang luar biasa lo. Salam dia. Itu kan didikan orang tua kan. Iya. Datang, salam. Ya emang nggak betah. Baik. Emang nggak betah di dunia selebriti aja gitu. Emang. Malah di gigi kecil malah lu juga datang juga ya. Wah ini gue banget nih. Gitu. Gue banget nih. Mosing. Terus orang ekspresi. Lu pengen jadi apa? Yang lu pengen nih, gue pengen ini di musik ya. Di musik lu pengen jadi apa sih? Apa ya? Pengen lu bisa hidup di musik? Ataukah gue pengen apa, gue gak tahu. Ya pengen hidup di musik lah. Pengen lu bisa hidup di musik dari karya-karya lu. Dari karya-karya sendiri tentunya. Ya sampai tua nanti lah gitu. Berkarya terus gitu. Pengen kayak bokap gitu. Aku nggak tahu ya gitu. Aku nggak pernah mikirin kayak bokap gitu. Nggak pernah mikirin ke situ sih.
yang penting berkarya terus aja gitu, karena kan perjalanan bokap sama perjalanan Pasti aku beda juga Pasti gitu. beda. Nanti jadinya apa ya, nggak tahu endingnya kayak gimana. Yang penting keluarga tuh selalu ngingetin gitu, apapun kamu jadian nanti, yang penting kamu bisa jadi manfaat bagi banyak orang. Itu yang paling benar. Itu yang paling benar. Itu sih. Paling bermanfaat, banyak bermanfaat buat orang lain itu adalah yang paling tinggi menurut gue. Iya. Karena duit apa semuanya kan udahlah ya. Tapi kalau manfaat tuh luar Iya, itu biasa. pesan keluarga selalu. Alhamdulillah. Gue seneng banget loh dulu gue ngobrol sama lu. Lu tuh dewasa banget. Lu ya tidak seperti banyak yang musisi-musisi muda ya. Lu termasuk orang yang dewasa berpikirnya. Iya, Dewasa sekali. Amin. Jangan berhenti bermusik ya. Siap. Itu juga pesannya Bang Pai itu. Jangan berhenti bermusik. Karena musik kadang-kadang bikin kita frustasi karena kita pikirin bahwa apa namanya, gimana gue hidup dari musik. Kalau misalnya kita musik itu hidup kita. Jangan kita berhidup. Jadi lu jangan berhenti bermusik lah. Udah musik itu adalah healingnya para musisi adalah bermusik. Jadi anggap aja tetap healingnya aja. Iya. Thank you. Thank you. Waktunya. Thank you banget. Thank you. Sukses buat mabuk lagi. Amin. Dengan Mustafanya. Ini anak muda jarang mau nyanyi kayak gini. Ini lagu cukup membuat, menurut gua kata-kata refnya itu ikonik juga sih untuk kita dengar terus. Ini bisa dijadiin gimmick-gimmick, tapi nggak tahu deh gimmicknya bener apa enggak. Aku udah nanya tuh ke Bang Mustafa, Bang nih kalau syairnya disalahgunakan gimana? Ya urusan mabuk mereka, lagi, tambah lagi gitu kan. Oh, itu urusan mereka. Inilah, serah aja lah. Tapi ini lagu bagus dan gue seneng karena waktu pas awal gue ngeliat suara lu kan halus sekali. Ya. Sampai gue nanya, kok nggak ada distorsinya suara lu? Wah, di terakhir baru keluar distorsinya kan. Jadi ada ininya. Dan thank you udah datang sini. Aku yang makasih. Sukses terus, salam buat semua keluarga. Amin. Siap. Langgeng terus sama Tisa. Amin. Siap. Oke. Thank you yang udah nonton sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like, comment, share. Ada di sini ada Instagramnya Dul. Dan mungkin yang tadi udah lihat video klipnya ada di caption. Jadi kamu lihat dan komen. Berarti kita tahu bahwa kalian udah denger. Ya. Oke, sebarkan kebaikan. Bye.